sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, binatang sejenis biawak, tabi'tumu, kalian pun nanti akan ikut masuk ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, sebuah kaedah dalam sejarah menyebutkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya, bahwa bangsa yang lemah biasanya akan mengikuti tradisi kebiasaan dari bangsa yang kuat. Ini kita lihat ketika umat Islam di masa abad-abad kejayaan mampu menguasai dunia, maka bahasa, pakaian, budaya, tradisi, penamaan, istilah-istilah itu banyak digunakan oleh bangsa-bangsa dunia. Tetapi yang terjadi setelah umat Islam mengalami kemunduran, negeri-negeri umat Islam mengalami penjajahan dan penindasan, maka di abad ke-21 ini, dari mulai abad ke-19, 20, 21, kita merasakan kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Latatba'unna sunana mangkana qablakum, shibron shibron wadiro'an bidiro'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumu." Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, qala faman. Kalian nanti akan mengikuti tradisi, sunnah, kebiasaan, gaya hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob, binatang sejenis biawak, tabi'tumu, kalian pun nanti akan ikut masuk ke dalamnya. Kami bertanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah mereka ini orang Yahudi dan Nasrani? Maka beliau mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Ma'asyiral muslimin, ada satu ritual yang senantiasa terus berlangsung di sepanjang tahun, yang menimpa kepada kaum muslimin di hampir semua negara mayoritas kaum muslimin. Tentu saja negara-negara kafir pun juga melakukannya, yakni ritual tradisi malam tahun baru. Sesaat lagi kita akan masuk ke dalam pergantian tahun baru, dan kita akan saksikan bagaimana kaum muslimin berada pada keadaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Malam tahun baru yang biasanya merupakan ritual dengan disempurnakan menggunakan pesta kembang api, pesta trompet, dan juga didentangkannya lonceng, tanda perpindahan dari tahun sebelumnya menuju tahun baru berikutnya. Ini adalah satu ritual yang lazim dilakukan oleh kaum muslimin, dan kita tahu tiga hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan daripada ritual orang-orang non-muslim. Trompet ini adalah tradisi orang-orang Yahudi, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat yang sahih. Begitu juga tentang lonceng dan api. Dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika menjelaskan tentang awal mula disyariatkannya azan, awalnya ada yang mengusulkan agar panggilan sholat ini menggunakan api, tapi ini mirip seperti orang-orang Majusi. Ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng, kata Umar bin Khattab, ini mirip seperti orang-orang Nasrani. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan trompet, ini juga seperti orang-orang Yahudi. Maka dikumandangkanlah kalimat azan sebagaimana yang kita dengar hari ini, yang awal sejarahnya adalah mereka ingin menyelisihi tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tapi justru hari ini kaum muslimin dengan bangga melakukan hal itu semuanya sebagai bagian daripada euforia meninggalkan tahun lalu untuk memasuki tahun baru. Kalau dia mengatakan, bukankah itu sekedar ritual biasa, euforia biasa, kegembiraan memasuki tahun baru, nggak ada hubungannya dengan ibadah? Bagaimana dikatakan tidak ada hubungannya dengan ibadah ketika kita tahu bahwa ritual tahun baru itu sendiri awal sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari sang pencetus tahun Masihiyah, yaitu pada zaman Julius Kaisar, kurang lebih sekitar abad ke-46 sebelum Masehi. Maka pasca kematian Julius Kaisar, para penguasa setelahnya kemudian merayakan tahun baru sebagai kenangan atas yang telah dilakukan oleh Julius Kaisar. Kemudian mereka menetapkan Dewa Janus dijadikan sebagai nama bulan pertama di antara semua nama-nama bulan Masihiyah.
Dewa Janus digambarkan dalam mitologi Yunani adalah dewa berkepala dua yang menghadap ke depan dan belakang sebagai simbol daripada pintu ataupun gerbang yang menatap masa lalu dan masa depan. Maka inilah hakikatnya daripada tahun baru Masehi yang kemudian dimulai pada bulan Januari. Ini tidak bisa dipisahkan daripada sejarah bagaimana nama dewa itu sendiri yang kemudian dijadikan sebagai simbol peringatan. Karenanya tidak bisa kemudian perayaan itu bebas daripada sejarah masa lalu. Ini ada hubungan yang sangat erat dengan sejarah bagaimana nama dewa dalam mitologi Yunani ini dijadikan sebagai simbol. Belum lagi kita melihat ada perilaku-perilaku lain yang lain. Misalnya bagaimana mereka juga euforia merayakan dengan membuat topi San Benito, topi bundar mengkerucut yang atasnya lancip itu. Ini di dalam sejarah juga disebutkan bahwa ketika kaum muslimin mereka diusir dari Andalusia pada akhir abad ke-15, kurang lebih sekitar 1492 sampai 1495, maka di antara umat Islam yang tidak sanggup menahan siksa, menahan penderitaan karena mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup, disiksa dengan penyiksaan yang sangat mengerikan, maka sebagian mereka kemudian memilih untuk menuruti keinginan penguasa saat itu. Mereka terpaksa masuk ke dalam agama Nasrani yang kemudian salah satu simbol ritualnya setelah mereka dibaptis, maka mereka menggunakan topi San Benito tadi. Maka dalam banyak gambar ilustrasi tentang peristiwa abad akhir ke-15 ini digambarkan bahwa kaum muslimin yang mengenakan topi ini terlihat ekspresi di wajah mereka itu ada ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, ya kegelisahan yang amat sangat, karena mereka dengan terpaksa menukar iman mereka lantaran tidak sanggupnya mereka menahan siksa. Ya, maka satu hal yang sangat miris dan menyedihkan kalau hari ini justru ada di antara umat Islam yang mengenakannya dengan euforia kebahagiaan, perayaan makan minum, bahkan melewati malam tersebut dengan kemaksiatan. Ya. Dan satu fakta yang harus kita ketahui bahwa melewati malam tahun baru dengan malam yang lainnya hampir tidak ada bedanya sama sekali. Apa yang membedakan antara peristiwa malam tahun baru dengan malam yang tidak baru? Ya, nggak ada yang berubah. Rumah tidak berubah, kendaraan tidak berubah, anak istri tidak berubah, kemudian harta kita barangkali tetap sama. Lalu apa sebenarnya? Maka hakikatnya ini adalah eksploitasi terhadap kebodohan umat Islam oleh para kapitalis yang mereka menggunakan momentum tersebut untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya. Karenanya kaum muslimin hendaknya menyadari realita ini dan terlepas dari bahwa itu semua adalah pesta kemubaziran yang amat sangat, maka sejatinya kita mengingat kepada pesan Rasulullah SAW agar jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.